Di sini saya yang habis tentang produk saya yaitu Xmax. Langsung saja. Xmax adalah brand produk masker handmade non medis yang mengutamakan kenyamanan dan kesan elegan bagi penggunanya. Terbuat dari bahan air dan dipadu dengan kain yang bermotif, menambah kesan elegan yang mana membuat Xmax ini menjadi produk yang berkualitas. Selanjutnya, mengapa saya ingin melakukan bisnis masker ini? Karena saat ini, yaitu pada tanggal 8, programan ini direport, yaitu kondisi kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, yang mana dapat dilihat di grafik ini. Ini grafik resmi dari Satuan Satgas COVID, yaitu dimulai dari awal sampai tanggal saat ini dapat dilihat bahwa laju dari penyebaran virus ini selalu meningkat, dan pada tahun-tahun ini menurun. Nah, walaupun terlihat tidak selalu meningkat, namun regulasi new normal atau tatanan kehidupan baru tetap berlangsung, yang mana itu sangat membutuhkan yang namanya itu APD atau alat perlindungan diri. Yang mana alat perlindungan diri salah satunya yaitu adalah masker. Jadi masker ini sangat dibutuhkan oleh semua orang pada saat ini. Nah, masker yang dibutuhkan itu ada dua macam, yaitu masker medis dan masker non medis. Untuk kebutuhan sehari-hari maupun pekerjaan sehari-hari, masker non medis merupakan masker yang sangat tepat untuk dipakai dan digunakan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari sinilah latar belakang saya ingin memulai bisnis masker ini. Lalu selanjutnya tujuan, potensi, dan rencana pencapaian bisnis. Tujuannya yang ini ada dua yang utama, yaitu yang pertama menjual produk masker yang berpotensi dan berdaya saing tinggi, dan yang kedua yaitu pemberdayaan potensi penjahit lokal. Mengapa memberdayakan potensi penjahit lokal? Karena masker ini merupakan masker handmade yang mana tidak 100% dikerjakan otomatis oleh mesin, namun dikerjakan secara telaten oleh tangan-tangan terampil, yaitu penjahit-penjahit lokal. Lalu selanjutnya ada potensi. Mengapa bisnis ini berpotensi? Karena yang pertama, satu, yaitu pandemi COVID yang telah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, aturan wajib masker saat berpergian. Nah, ini merupakan suatu alasan yang sangat kuat, yang mana produksi ataupun penjualan dari masker itu sangat tinggi pada waktu-waktu ini, dan tidak menutup kemungkinan akan terus dibutuhkan oleh manusia di waktu yang akan datang. Lalu selanjutnya rencana pencapaian bisnis, yaitu kita rangkum ada 3 bulan awal kita melakukan bisnis. Yang pertama, kita akan melakukan riset dan produksi. Dan yang kedua, kita akan melakukan promosi dan pemasaran. Dan selanjutnya kita analisis hasilnya. Dan itu dilakukan dalam 3 bulan. Lalu selanjutnya di sini akan saya tampilkan produk dan keunikan dari produk kami. Yang pertama, produk yaitu adalah produk masker non medis, dan terdiri dari komposisi kainnya itu ada 3 dan ada yang 2 lapis. Jadi kainnya itu ada 2 lapis, tidak hanya 1. Dan keunikan dari produk kami yaitu yang pertama, yaitu variasi bentuk yang banyak, variasi warna juga. Jadi dapat dilihat di samping kanan bawah ada 8 rancangan bentuk yang akan dibuat. Ada seperti ini. Selanjutnya terbuat dari kombinasi antara kain anti air dan kain bermotif. Jadi dapat dilihat di sini di desain produk yang ada di kanan bawah itu ada kain yang berwarna hitam. Kain berwarna hitam itu adalah kain yang tahan air. Jadi kain itu jika terkena air itu tidak langsung meresap, tapi dapat memantulkan air yang masuk, sehingga secara otomatis akan menangani dari droplet-droplet yang kemungkinan akan terhirup oleh alat pernapasan kita.
Jadi yang hitam itu tahan air, dan yang berwarna-warni adalah kain bermotif, yang mana bentuk dari kombinasi warna itu membentuk kesan yang elegan, membentuk lakukan yang bersifat elegan, yang mana merupakan daya tarik utama dari masker ini, yaitu adalah kesan elegan. Dan yang kedua yaitu accessible. Gambarnya di gambar kiri pojok bawah itu ada masker yang mana untuk tali yang ada di telinga itu dapat dilepas. Jadi nanti talinya dapat di-adjust, yang mana nanti ini ada seperti lingkaran kecil atau bolongan yang dapat digunakan untuk tali, sehingga talinya nanti dapat di custom sesuai dengan keinginan pengguna maupun customer. Lalu yang terakhir yaitu packaging yang menarik. Jadi nanti produk masker ini akan dikemas dengan packaging yang menarik, karena bentuknya tidak monoton kotak atau persegi. Bentuknya dapat dilihat di samping kiri. Ini contoh tampak dari atas dari packaging masker. Tentu saja daya tarik utama juga ada di bahan air ini ya. Jadi bentuk tampak depan masker seperti ini. Jadi kesannya itu elegan sangat. Selanjutnya riset dan analisis. Dikutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 tentang tingkat kepatuhan penggunaan masker ketika keluar rumah. Nah, riset ini dilakukan semenjak adanya COVID-19, yang mana dihasilkan beberapa poin data, yaitu ada beberapa range umur mulai dari 17 sampai 30, 31 sampai 45 tahun, di atas 60 tahun, dan 46 sampai 60 tahun. Dan tingkat yang tertinggi ini ada di posisi 46 sampai 60 tahun. Ya, dapat dilihat grafik ini dimulai dari umur 17 tahun ya. Jadi 17 tahun ke atas itu di riset dengan kepatuhan seperti ini. Dapat dilihat di sini pada umur range 17 sampai 30 tahun, yang mana itu merupakan umur peralihan dari remaja ke menuju kedewasaan, yaitu tingkat kepatuhan masih kalah atau masih kurang dibanding dengan yang lain. Nah, diharapkan dengan adanya masker kami ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena masker kami yang kami buat ini merupakan masker yang berbentuk elegan, modis, trendy, dan dapat digunakan di range segala umur. Nah, dari riset dan analisis ini, saya juga merangkum, yaitu ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength di sini adalah kekuatan, yang mana kekuatan dari produk ini yang pertama desain elegan, yang kedua anti air, yang ketiga accessible atau dapat disesuaikan ada di talinya itu, dan handmade. Handmade merupakan poin yang tersendiri, karena handmade itu akan menciptakan kesan yang ya bertentangan lah ya, jadi bisa hasilnya itu akan mengena saat dipakai. Lalu weakness dan kelemahan yang mungkin akan dirasakan saat melakukan bisnis yaitu rawan imitasi. Umpama produk kita ini akan laku keras ataupun sukses, maka akan rawan terjadi imitasi produk, yang mana nanti bisa jadi produk kita akan ada yang meniru dan dihargai dengan harga yang mungkin bisa saja lebih murah, namun kan kualitas tidak bisa membohongi apa yang didapat. Lalu opportunity atau kesempatan, mengapa kok bisnis ini dapat dilakukan, yaitu yang pertama yaitu ada pandemi COVID-19. Jadi ini adalah tragedi, namun di atas tragedi ini pasti ada hikmah, yaitu ini tadi ada lapangan bisnis baru. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, yang mana ketentuan untuk melakukan aktivitas new normal yaitu mewajibkan menggunakan masker saat bepergian. Lalu yang threat yaitu ancaman yang dapat dirasakan yang utama yaitu adalah persaingan merek dominan, karena bisa jadi saat ini sudah banyak
bermunculan beragam produk masker yang ya bermacam bentuk, namun setelah saya review itu rata-rata itu merupakan masker print out atau masker hasil print dari mesin dan bukan masker yang handmade, dan bentuknya pun kita itu berbentuk yang unik berbeda dari ini. Itu riset analisis bisnis. Nantinya ada ukuran pasar. Ukuran pasar di sini ada yang pertama target pasar. Ya, kami menargetkan untuk market kita yaitu adalah masyarakat umur 17 tahun ke atas. Namun bisa juga ada potensi pasar yang mana berasal dari mahasiswa, siswa di sini siswa SMP, SLTA, ataupun juga siswa SD. Lalu ada guru dan dosen. Yang keempat yaitu pekerja, dan yang terakhir mungkin masyarakat usia kurang dari 17 seperti siswa SD, SMP mungkin bisa. Lalu reachable Pak, market atau pasar yang dapat dijangkau itu ada di universitas atau politeknik ataupun instansi pendidikan SMA ataupun dinas dan perkantoran di seluruh Indonesia. Jadi perkantoran dari perusahaan swasta mungkin yang mewajibkan karyawannya bermasker dan dapat tampil dengan kondisi masker yang tidak monoton, terkesan seperti menggunakan masker yang pada umumnya, dapat membeli produk. Ini pemasaran, rencananya nanti seumpama produk sudah jadi, pastinya kita akan melakukan pemasaran. Nah, pemasarannya rencananya akan kami lakukan di dua marketplace awal-awal ya, jadi di Tokopedia dan di Shopee. Mengapa kok pilihannya di Tokopedia dan Shopee? Karena kami rasa Tokopedia dan Shopee ini merupakan marketplace yang cukup tenar, sangat tenar di Indonesia, yang mana rata-rata orang membeli barang itu kalau dari Shopee ya di Tokopedia. Ini merupakan ya rancangan nanti seperti apa tampilan halaman marketplace kita atau toko online kita seperti ini. Jadi nanti di kedua marketplace ini akan juga dilakukan kayak promosi-promosi pada event tertentu, lalu ada macam-macam promo seperti itu akan diterapkan pada kedua. Tentunya ada promosi, kalau tadi itu cara pemasaran, yang satunya ini ada promosi, bagaimana kita akan menunjukkan show off produk kita ke pelanggan, yaitu yang pertama sosial media. Ya, itu merupakan hal yang sangat penting saat ini, karena hampir saat ini siapa orang tidak menggunakan sosial media. Semua orang bahkan saat ini sudah memiliki akun sosial media, dan hampir kebanyakan waktunya itu melakukan aktivitas sosial media. Ya, mungkin scroll IG atau Facebook. Dari itu gunakan media promosi yang pertama ini sosial media. Lalu yang kedua yaitu pembagian flyer maupun pemasangan poster iklan di pusat pembelanjaan. Nah, ini cara kita berupaya untuk menyebarkan promosi secara offline. Kalau yang pertama tadi secara online, yang kedua ini secara offline. Dan bentuk dari keduanya ini sudah saya rancang, dapat dilihat di samping kiri ada dua desain flyer atau poster. Jadi yang pertama ini akan seperti ini, menunjukkan variasi produk yang kita punya, dan yang kedua itu menunjukkan tentang ya detail produk seperti apa sih produk ini, seperti itu. Jadi untuk Xmax itu merupakan kayak kita punya shop atau kita punya nama dari toko. Kalau Xmax ini merupakan nama dari produk atau jenis maupun kayak merek dagangnya itu adalah Xmax. Ya, itu merupakan penggabungan seakan-akan kayak luxury maksimum, mewah ataupun elegan secara maksimal. Selanjutnya di sisi kanan ada official IG dan official IG katalog. Mengapa ada dua akun Instagram? Karena
akun Instagram yang pertama itu akan diisi oleh postingan-postingan yang berkaitan dengan masker, yang mana mungkin bisa seperti informasi tentang cara mengombinasikan masker dengan baju atau pakaian yang kita gunakan, atau mungkin informasi tips-tips seperti itu, dan juga peluncuran dari produk baru bisa dimasukkan seperti itu, ada kayak promo bisa dilihatkan di Instagram official. Dan yang kedua yaitu ada Instagram IG katalog, yang mana isinya nanti murni berisi produk yang kita jual atau gambaran produk, semuanya akan ada di IG katalog. Jadi seperti katalog yang ada di media sosial. Selanjutnya ya ini langsung menuju ke rencana anggaran pengeluaran atau finansialnya. Jadi di sini kita akan membuat suatu produk masker, maka ini saya juga merencanakan bagaimana keuangan akan kita mulai. Jadi yang pertama di sini ada bahan, ada biaya bayar jasa. Jadi di bahan di sini nanti ini secara gerambiang itu nanti akan ada kain anti air otomatis, kain lapis kedua karena ini untuk masker yang berlapis dua. Lalu ada kain motif, yang mana motif yang ada di samping itu. Lalu ada tali masker dan packaging. Packaging nanti akan kita beli itu kayak biaya operasional dari mungkin percetakan dari packaging, lalu ada kertasnya, sudah direkap jadi ini totalnya. Jadi di kain anti air itu harga satuannya itu 165.000 dengan bobot 5 kilo, karena sekali itu langsung 5 kilo. Satuannya itu 5 meter persegi dengan jumlah 1. Lalu untuk lapis kedua, harga satuannya 25.000 dengan bobot totalnya 5 kilo. Jadi bobot total ini nanti bobot bukan hanya produk, namun bobot total saat datang atau produk di packaging, karena ini nanti belinya rencananya akan online. Pada itu di biaya bayar jasa di sini ada ongkir. Ini kami sendirikan. Kalau dapat dilihat, selanjutnya kain motif. Ini dengan harga satuan 50.000. Totalnya sama 5 kilo. Lalu jumlahnya 2. Lalu ada tali masker dengan harga 120.000. Lebih cuma 1 roll, karena sudah saya perhitungkan itu untuk membuat satu buah masker dengan kondisi variabel bahan sekian, itu nanti totalnya dengan bahan sekian akan menghasilkan kurang lebih 250 unit masker. Jadi dengan bahan sekian nanti akan jadi 250 unit masker. Lalu biaya bayar jasa, yaitu di sini ada biaya periklanan atau advertising, itu kita satu dengan totalnya 200.000. Nah, lalu ada biaya jahit, karena tadi masker kita merupakan masker handmade, maka ada proses penjahitan yang mana kita berikan untuk setiap jahit per item itu 5.000. Jadi karena kita 250 unit barang yang kita kerjakan, maka totalnya ada 1.250.000. Akhirnya rata-rata langsung jumlahnya ini merupakan jumlah total kilogram dari bahan, dan terhitung di sini hasilnya 510.000. Dan dari penjualan total dari bahan dan biaya jasa, maka dari itu di sini ada juga 80.000. Next, perhitungan laba bersih. Nah, perhitungan laba bersih di sini ada total cost, yaitu biaya bahan tadi. Biaya bahan ada 560.000. Lalu biaya bayar jasa ada 1.960.000. Dijumlahkan terhitung hasilnya 3.080.000. Nah, umpama masker kita itu terjual 100 biji dengan harga satuannya itu 40.000 dalam 1 bulan, maka
total revenue yaitu ada 4 juta. Jadi akan tercipta laba kotor yaitu ada 4 juta per bulan. Jika kita kurangi dengan total cost, maka tercipta laba bersih yaitu 900.920.920 per bulan. Ya, mohon maaf. Jadi ini adalah laba bersih yang didapat dalam 1 bulan. Nah, karena tadi terjual hanya 100 dan kita tadi produksinya menghasilkan 250, maka di bulan selanjutnya jika masker kita terjual semua, yaitu totalnya ada 250.000, dikalikan harga satuan per masker ada 40.000, maka laba kotornya yaitu ada 10 juta rupiah. Dan laba bersih adalah laba kotor dikurangi total jika produksi ada 3 juta, maka laba bersih total jika masker laku semua yaitu ada 6.920.000. Ini adalah awal yang baik untuk melakukan bisnis, saya rasa. Jadi berbisnis masker mungkin merupakan bisnis yang dapat diperhitungkan oleh investor karena dapat dilihat keuntungannya sangat tinggi dengan hasil cost produksi yang ini 3 juta dan hasilnya 6 juta, belum lagi kalau semua kita akan memproduksi lagi variasi lebih baru lagi, maka keuntungan akan bertambah lebih banyak. Lalu bicara bisnis pasti kita akan mengalami masalah, yaitu ada masalah potensial, yaitu masalah yang mungkin akan terjadi. Yaitu yang pertama, kami sudah analisis yang pertama yaitu rawan produk imitasi. Yang sudah disebutkan tadi, rawan produk imitasi. Lalu bisa jadi masker berubah dan pandemi selesai. Ya sebenarnya pandemi selesai itu namun dalam bisnis bisa menjadi satu masalah karena akan menyebabkan produksi ataupun jualan akan berkurang. Lalu tantangan yang pertama yaitu masker tahan air itu masih kemungkinan belum terlalu terkenal karena tahunya orang-orang masker ya masker. Lalu kompetitor kian banyak ya karena ini merupakan lagi sangat berpotensi bisnis masker ini, kemudian kompetitor akan kian banyak. Namun dari kedua masalah dan tantangan ini kami sudah mencari atau menemukan solusinya. Yaitu yang pertama kita akan melakukan promo dan diskon pada waktu saat tertentu. Ini akan menambah daya tarik untuk melakukan pembelian. Lalu yang kedua membuat desain dan kemasan packaging yang unik. Karena suatu produk yang mana jika kita dapat melakukan packaging yang menarik, maka itu akan menjadi nilai plus tersendiri. Karena ya saat ini orang tidak hanya melihat bagaimana produknya, orang juga melihat bagaimana dia mendapatkan produk secara utuh, secara satu packaging. Maka kita perlu melakukan inovasi dalam hal packaging atau kemasan supaya terlihat unik dan diminati oleh masyarakat. Yang ketiga melakukan diversiasi produk, yaitu melakukan perbedaan, tidak melakukan paketisasi terhadap produk tertentu, dan terus melakukan inovasi pada bahan dan kain maupun bentuk dari masker yang diciptakan. Yang terakhir di sini ada jadwal kegiatan. Ini merupakan detail dari proses bisnis dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama persiapan ada 3, penyusunan rencana, survei pasar dan survei harga. Itu dilakukan di bulan pertama dan di bulan pertama juga berlanjut persiapan peralatan, membeli bahan baku dan uji coba produksi. Jadi di bulan pertama kita fokus melakukan riset dan pengembangan produk. Di bulan kedua kita melakukan produksi, barang kita produksi dan kita lakukan sudah melakukan operasi pemasaran. Dan terakhir di bulan ketiga kita akan melakukan laporan ataupun analisis dari hasil
bisnis yang kita lakukan 3 bulan. Selama 3 bulan kita akan rekap, kita analisis bagaimana hasilnya. Seperti itu. Ya, merupakan presentasi produk dari Max ataupun masker tahan air yang elegan, handmade dari saya, Arya Vistopani. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.